Halo semuanya, kami dari STIMI Karisma Makassar, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Natalia Angelina, dan teman kelompok saya, Natasha T, Olivia Kusuma, dan Rex Roald Wikarsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang operasi baris elementer. Mari kita simak dengan baik ya. Operasi baris elementer merupakan suatu operasi yang diterapkan pada suatu baris matriks. Operasi baris elementer bisa digunakan untuk menentukan invers suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Operasi baris elementer adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan invers matriks dan penerapan matriks dalam sistem persamaan linear menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Pemakaian operasi baris elementer dapat dilakukan dengan tiga cara. Cara pertama adalah pertukaran baris. Pertukaran baris merupakan operasi di mana kita menukar satu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama, seperti pada contoh berikut. Cara yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol. Perkalian dengan bilangan real bukan nol, seperti yang ada diindikasikan oleh namanya. Operasi dapat dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real atau bukan nol. Cara yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol dengan baris yang lainnya. Penjumlahan suatu baris dengan baris yang lainnya artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks, seperti dalam contoh berikut ini. Definisi penting operasi baris elementer. Yang pertama, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Yang kedua, bilangan pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Yang ketiga, bilangan 1 pada baris pertama kolom pertama dinamakan satu utama. Yang keempat, baris ketiga dinamakan baris nol, karena setiap unsur pada baris ketiga adalah nol. Sifat matriks hasil OB. Yang pertama, pada baris pertama tidak nol, maka unsur tidak nol pertama adalah dinamakan utama. Pada baris yang saling berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika ada baris nol atau baris yang semua unsurnya nol, maka ia diletakkan pada baris yang paling bawah. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur utama, maka entry yang berbeda di atas dan di bawahnya sedemikian rupa diupayakan menjadi nol. Ini adalah contoh soal untuk eliminasi Gauss. Contoh proses eliminasi Gauss bisa kita lihat pada matriks A di sini. Untuk mendapatkan matriks berbentuk eselon kita lakukan, untuk baris kedua kita kurangkan dengan 2 dikalikan baris pertama. Baris ketiga dikurangkan dengan 4 dikalikan baris pertama. Lalu di baris ketiga lagi kita jumlahkan dengan 4 dikalikan baris kedua. Lalu di baris ketiga kita kalikan dengan 1/13, maka akan menghasilkan matriks berbentuk baris eselon. Lalu eliminasi Gauss-Jordan. Contoh proses eliminasi Gauss-Jordan. Di sini dilakukan kelanjutan matriks dari matriks sebelumnya di matriks A. Baris kedua kita kurangkan dengan 3 dikalikan baris ketiga. Baris pertama dikurangkan dengan baris ketiga. Baris pertama dikurangkan dengan baris kedua. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan matriks berbentuk baris eselon terreduksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh soal. Diberikan sistem persamaan linear berikut. L1-nya 3x kurang y kurang z sama dengan 4. L2-nya minus 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 11. L3-nya x tambah 3y kurang 2z sama dengan 1. Carilah pemecahan sistem persamaan linear tersebut dengan operasi baris elementer. Berikut penyelesaiannya. Pertama, kita representasikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks seperti pada gambar matriks yang di atas. Perhatikan ilustrasi perubahan matriks berikut yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah operasinya, seperti pada ilustrasi matriks yang di bawah.
Langkah pertama, untuk mempermudah, kita akan membentuk menjadi seperti ilustrasi berikut. Agar pada elemen baris ke-1 kolom ke-1 muncul angka 1, maka kita dapat menukarkan baris ke-1 dengan baris ke-3. Sehingga kita kenakan operasi pertukaran baris ke-1 dan ke-3 akan diperoleh ilustrasi matriks yang di bawah. Selanjutnya angka kedua. Sebagai acuan, kita dapat membentuk matriks seperti ilustrasi berikut. Pada matriks tersebut dapat dilihat bahwa elemen baris ke-1 kolom ke-1 terdapat angka 1 dan elemen pada baris kedua kolom ke-1 terdapat angka 0. Maka kita dapat menggunakan operasi baris kedua diubah menjadi 2 dikali baris ke-1 tambah baris kedua sehingga menjadi seperti pada matriks di bawah. Selanjutnya langkah ketiga, bentuk acuannya seperti ilustrasi berikut. Dapat dilihat bahwa pada elemen baris ketiga kolom ke-1 terdapat angka 0. Untuk membentuknya, kita gunakan operasi baris ketiga diubah menjadi -3 dikali baris ke-1 tambah baris ketiga sehingga menghasilkan gambar matriks di bawah. Selanjutnya langkah keempat, bentuk acuannya seperti ilustrasi berikut. Dapat dilihat bahwa elemen pada baris kedua kolom kedua terdapat angka 1. Untuk membentuknya, kita gunakan operasi baris kedua diubah menjadi 1/8 dikali baris kedua, maka diperoleh matriks di bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kelima dan langkah seterusnya. Pada langkah ini, saya akan menggunakan operasi yaitu 10R2 tambah R3 pada baris ketiga. Mengapa saya menggunakan operasi ini? Karena saya akan menghilangkan -10 yang ada pada baris 3 kolom kedua, sehingga berubah menjadi angka 0. Mari kita lihat pada baris ketiga kolom pertama, angkanya sudah 0, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan operasi. Karena angka 0 telah memenuhi syarat dari baris eselon produksi, yaitu di bawah angka 0 harus 0. Masuk lagi pada baris ketiga kolom kedua, yaitu -10 diubah menjadi 0. Kita masukkan operasi tadi, 10R2 tambah R3. R2-nya yaitu 1, R3 yaitu -10. Maka 10 kali 1 tambah -10, hasilnya 0. Lanjut lagi pada baris 3 kolom ketiga, masukkan operasi tadi, 10 kali -1/8 tambah 5, maka hasilnya 30/8. Kita masuk lagi, 10 kali 13/8 tambah 1, maka hasilnya 138/8. Lalu langkah ke-6. Pada langkah ini kita akan menggunakan operasi yaitu 8/30 kali R3 pada baris ketiga. Mengapa kita menggunakan operasi ini? Karena kita ingin mengikuti syarat dari baris eselon produksi yaitu di bawah angka 1 terkiri, jika ingin menulis angka 1, angka satunya harus lebih ke kanan, dan angka terkiri bukan 0 adalah 1. Mari kita lihat pada baris ketiga kolom pertama dan baris ketiga kolom kedua. Angkanya sudah 0, makanya kita tidak perlu lagi menggunakan operasi, karena ini telah memenuhi syarat dari baris eselon produksi. Kita lanjut saja pada baris ketiga kolom ketiga. Masukkan operasi tadi, 8/30 kali R3. R3 adalah 30/8, maka 8/30 kali 30/8, maka hasilnya adalah 1. Lanjut lagi, 8/30 kali 138/8, maka hasilnya adalah 23/5. Langkah ke-7. Pada langkah ini, kita akan menggunakan operasi yaitu -3R2 tambah R1 pada baris pertama. Mengapa kita menggunakan operasi ini? Karena kita ingin mengubah angka yang ada pada baris pertama kolom kedua, yaitu angka 3, diubah menjadi angka 0. Mengapa kita mengubahnya? Karena kita ingin mengikuti syarat dari baris eselon produksi yaitu di atas angka 1 terkiri harus merupakan angka 0. Mari kita lihat pada baris pertama kolom pertama, yaitu angka 1. Angka 1 tidak perlu lagi digunakan operasi, karena angka 1 telah memenuhi syarat dari baris eselon produksi yaitu angka bukan 0 terkiri adalah angka 1. Lanjut lagi pada baris pertama kolom kedua, yaitu angka 3 diubah menjadi angka 0. Kita gunakan operasi tadi, -3R2 tambah R1. Masukkan, R2 adalah 1, R1 adalah 3. Maka
minus 3 kali 1 tambah 3, hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, minus 3 dikali minus 1/8 ditambah minus 2, maka hasilnya adalah minus 13/8. Lanjut lagi, minus 3 dikali minus 13/8 ditambah 1, maka hasilnya adalah minus 31/8. Langkah ke-8. Pada langkah ini kita akan menggunakan operasi yaitu 1/8 kali R3 tambah R2 pada baris kedua. Mengapa kita menggunakan operasi ini? Karena kita ingin mengubah angka yang ada pada baris kedua kolom ketiga yaitu minus 1/8 diubah menjadi angka 0. Mengapa kita mengubahnya? Karena kita ingin mengikuti syarat dari baris eselon tereduksi yaitu di atas angka 1 terkiri harus merupakan angka 0. Mari kita lihat pada baris kedua kolom pertama yaitu angka 0. Ini tidak perlu dilakukan operasi lagi karena telah memenuhi syarat dari baris eselon tereduksi. Kita lanjut lagi pada baris kedua kolom kedua. Ini juga tidak perlu dilakukan operasi karena telah memenuhi syarat dari baris eselon tereduksi yaitu angka bukan 0 terkiri harus merupakan 1. Kita lanjut lagi pada baris kedua kolom ketiga yaitu minus 1/8 diubah menjadi angka 0. Kita masukkan operasi yang tadi, 1/8 kali R3 tambah R2. R3 adalah 1, R2 adalah minus 1/8. Maka 1/8 dikali 1 ditambah minus 1/8, maka hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, 1/8 dikali 23/5 ditambah minus 13/8. Maka hasilnya adalah minus 21/20. Langkah ke-9 atau langkah terakhir. Pada langkah terakhir ini kita akan menggunakan operasi yaitu 13/8 kali R3 tambah R1 pada baris pertama. Mengapa kita menggunakan operasi ini? Karena kita ingin mengubah angka yang ada pada baris pertama kolom ketiga yaitu minus 13/8 diubah menjadi angka 0. Mengapa kita ingin mengubahnya? Karena kita ingin mengikuti syarat dari baris eselon tereduksi yaitu di atas angka 1 terkiri harus merupakan angka 0. Maka semua di atas angka 1 terkiri kita ubah menjadi angka 0. Mari kita lanjut saja pada baris pertama kolom pertama yaitu angka 1. Ini tidak perlu dioperasikan karena telah memenuhi syarat dari baris eselon tereduksi. Kita lanjut lagi pada baris pertama kolom kedua yaitu angka 0. Ini juga telah memenuhi syarat dari baris eselon tereduksi yaitu di atas angka 1 terkiri harus merupakan 0. Kita lanjut lagi pada baris pertama kolom ketiga yaitu minus 13/8 diubah menjadi angka 0. Kita masukkan operasi tadi, 13/8 kali R3 tambah R1. R3 adalah 1, R1 adalah minus 13/8. Maka 13/8 dikali 1 ditambah minus 13/8 maka hasilnya adalah 0. Kita lanjut lagi, 13/8 dikali 23/5 ditambah minus 31/8 maka hasilnya adalah 18/5. Maka dari hasil tersebut didapatlah pemecahan seperti gambar matriks di bawah ini. Jadi pemecahan-pemecahan atau solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 18/5 dan Y sama dengan minus 21/20 dan Z sama dengan 23/5 atau solusi tunggalnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.